Ya, baik anak-anak kelas 7 sekalian. Selamat pagi, selamat datang di pembelajaran unit ketiga ya, bab 3. Setelah kemarin kalian mengadakan PTS, yaitu sudah melihat mengenai aku sebagai citra Allah dan juga tugasku sebagai citra Allah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, kita akan melihat bagaimana diri kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan dan laki-laki. Kita lanjut dulu ya. Nah, teman-teman kelas 7 sekalian, kita sudah tahu ya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia sebagai perempuan maupun laki-laki. Menjadi perempuan atau laki-laki itu bukan pilihan ya, bukan oh aku lahir mak ceprot gitu ya, terus milih jadi perempuan kah atau jadi laki-laki ya. Bukan kayak gitu teman-teman ya, tetapi sudah dikehendaki oleh Allah Sang Pencipta. Nah, karena sifatnya adalah rahmat atau pemberian ya, jadi sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan itu adalah pemberian, maka kita harus menerima keadaan kita sebagai perempuan atau laki-laki dengan penuh rasa bangga. Kenapa? Karena Allah menciptakan perempuan atau laki-laki itu sederajat dan saling melengkapi ya. Kalau kalian mencoba untuk mengingat kembali materi mengenai tugasku sebagai citra Allah ya, kita diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi ya, maka kurang lebih sama ya prinsipnya. Sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, kita juga diminta atau diajak untuk saling menghormati ya. Oke, perempuan dan laki-laki ya. Nah, ada yang berpandangan itu bahwa menjadi perempuan atau laki-laki itu adalah kebetulan ya. Nah, pokoknya lahirnya laki-laki kok ya sudah gitu ya. Atau lahirnya perempuan kok ya sudah gitu ya. Padahal apa namanya? Di balik itu, nah ada berkat ya. Menjadi perempuan atau laki-laki adalah hal yang biasa, alamiah dan tidak ada yang istimewa. Ada yang berpandangan seperti ini ya. Nah, pandangan seperti ini itu mau mengesampingkan bahwa menjadi perempuan atau laki-laki itu sepertinya biasa-biasa saja. Padahal menjadi perempuan atau laki-laki itu merupakan bagian dari rencana Tuhan dalam sejarah keselamatan umat manusia demi melanjutkan karya penciptaan Allah ya. Jadi menjadi perempuan, menjadi laki-laki itu kita semua punya peran. Peran yang khusus, peran untuk apa? Peran untuk melanjutkan karya penciptaan Allah di dunia ini. Nah, teman-teman, dalam kitab Kejadian ya, kita kembali lagi ke kitab Kejadian bab 1 ayat 27, itu dijelaskan atau dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan sejak awal mula diciptakan itu adalah citra Allah ya, baik adanya ya. Manusia punya sifat bawaan dari Allah ya. Ini banyak yang kemarin kalian salah ya. Manusia sebagai citra Allah itu bukan berarti manusia sama dengan Allah, tidak, tetapi manusia memiliki bentuk-bentuk Allah ya. Manusia bisa berpikir, bisa menciptakan sesuatu ya, itu bagian dari sama seperti Allah yang punya karakter itu, maka manusia juga punya apa namanya? Kemampuan untuk menciptakan ya, create ya, daya kreatif gitu ya. Nah, Allah menghendaki agar manusia sebagai laki-laki atau perempuan dengan ciri masing-masing karakteristik itu saling melengkapi dan mengembangkan ya. Laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan ya. Ini jangan dilupakan bahwa laki-laki dan perempuan itu punya peran khusus ya, punya ciri khas masing-masing di mana laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan ya. Kita lanjut dulu teman-teman. Nah, ini menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2334 ya. Jadi Katekismus itu adalah buku pengajaran iman ya. Jadi kalau kalian yang mungkin baptisnya dewasa,
itu pernah diperkenalkan buku pengajaran iman, ya, kumpulan pengajaran iman dari Gereja Katolik yang namanya adalah Katekismus, ya. Jadi kalau orang bertanya, katekismus itu apa toh? Nah, katekismus itu adalah kumpulan ajaran, ya. Jangan dilupakan loh ini, ya. Katekismus adalah kumpulan ajaran Gereja Katolik mengenai banyak hal, mulai dari kehidupan manusia, dari awal hidup sampai manusia wafat, ya. Seluruh pengalaman hidup manusia itu dituliskan di sana, ya. Diajarkan sebagai sebuah ajaran iman, ya. Nah, katekismus itu adalah buku pengajaran iman yang dimiliki oleh Gereja Katolik, ya. Nah, di nomor 2334 itu ada poin-poin seperti ini, teman-teman, ya. Yang pertama, ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas, ya. Jadi, ketika Allah itu menciptakan manusia, ini pria, ini wanita, itu ada tanggung jawab yang diberikan dan martabatnya sama, setara, ya. Jadi tidak ada perbedaan. Ini laki-laki lebih kuat, lebih perkasa. Ini perempuan cengeng, ya. Itu perbedaan yang sebetulnya tidak ada dasarnya, gitu, ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu setara, ya, sama. Laki-laki dan perempuan punya martabat pribadi yang sama. Nah, setiap manusia, sebagai perempuan atau laki-laki, itu perlu mengembangkan perilaku dan kebiasaan yang khas sesuai dengan jenis kelaminnya dan bekerja sama untuk saling menyempurnakan. Ya, ini yang penting, ya. Bekerja sama untuk saling menyempurnakan. Manusia, laki-laki dan perempuan itu dipanggil sesuai dengan kodratnya, ya. Misalnya manusia perempuan, ya, manusia yang berjenis kelamin perempuan itu mengandung, ya, melahirkan, itu bagian dari kodrat wanita, ya, seperti itu, ya, yang tidak bisa ditukar dengan laki-laki, ya. Nah, karena itu alamiah, ya, bagian bawaan tubuh seperti itu. Dan bekerja sama untuk saling menyempurnakan, ya. Jadi tidak ada yang ini laki-laki yang melakukan, perempuan nggak boleh, ya. Itu perempuan aja, laki-laki tidak boleh, ya. Tidak bisa begitu, ya, karena saling menyempurnakan. Nah, hidup sebagai perempuan atau laki-laki merupakan anugerah Allah. Tuhan menciptakan manusia dengan mengadakan perbedaan dengan jenis kelaminnya, ya, laki-laki dan perempuan. Keduanya saling melengkapi, saling membantu, dan bekerja sama dalam segala segi kehidupan. Ya, perempuan dan laki-laki itu bersifat komplementer. Komplementer itu artinya saling melengkapi, ya, saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan, begitu pula sebaliknya, perempuan tidak bisa hidup juga tanpa laki-laki. Ya, tidak ada yang dominan, tidak ada yang pokoknya aku menangan dewe, gitu, ya. Tidak bisa, ya. Karena apa? Karena perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Ya, kita lanjut dulu, guys. Nah, kita seharusnya bangga sebagai perempuan dan laki-laki, ya, karena kita diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki secara utuh dengan segenap jiwa raga, bakat, kemampuan, dan juga keterbatasan, ya. Jadi tidak ada yang pokoknya aku kuat, aku perkasa, ya, karena aku laki-laki. Kalau perempuan itu lemah, ya, tidak bisa begitu, teman-teman, ya. Kita diminta untuk bangga, untuk mensyukuri identitas diri kita apa adanya sebagai perempuan dan laki-laki, dengan keunikan, dengan keterbatasan, dengan kemampuan, dengan ciri khas yang kita miliki masing-masing, ya. Tidak ada yang lebih unggul ataupun tidak ada yang lebih lemah, semuanya sama di hadapan Allah. Itu adalah manusia yang secitra dengan Allah, punya karakternya, punya jati dirinya, punya identitasnya, punya perannya masing-masing. Maka kalau tadi kita mundur sedikit, ya, nah,
perempuan dan laki-laki itu bersifat komplementer, saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain ya, tidak bisa egois. Karena apa? Karena memang kita diciptakan untuk saling tolong-menolong ya. Kalian ingat prinsip makhluk sosial, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri ya, karena manusia adalah makhluk sosial. Oke ya. Nah, kurang lebih pembahasan kita seperti itu teman-teman ya, mengenai aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki ya. Tadi kita sudah melihat bahwa perempuan dan laki-laki itu bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah rahmat, sebuah apa ya, sebuah berkat ya yang diberikan oleh Allah ya. Maka kita harus menerima keberadaan kita itu dengan penuh rasa bangga, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh tanggung jawab ya. Walaupun peran kita berbeda-beda, tetapi jangan kita merasa kecil, jangan kita merasa wah aku kalahan ya. Bukan seperti itu, karena kita diciptakan untuk saling melengkapi ya. Itu, dan yang kalian harus ingat juga dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah sejak awal mula sebagai citranya ya. Allah menghendaki supaya manusia, entah dia laki-laki, entah dia perempuan, dengan karakteristik, dengan ciri khasnya masing-masing, itu saling melengkapi dan mengembangkan kemampuan yang ada ya. Karena apa? Karena laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan, tidak bisa dipisahkan. Ya, itu. Jadi ini kejadian bab 1 itu kita masih akan bahas terus-menerus teman-teman. Karena apa? Karena di kejadian bab 1 itu seluruh penjelasan mengenai awal mula manusia menurut kitab suci itu tertera di sana ya. Kitab suci menceritakan seperti apa sih manusia. Nah, termasuk perempuan dan laki-laki itu kan mengenai manusia ya toh. Nah, maka kita akan selalu kembali ke sana, ke kitab Kejadian bab 1 ayat 27 dan juga 28 ya. Itu ya. Lalu dari katekismus nomor 2334 itu tidak boleh kalian lupakan juga ya. Jangan dilupakan bahwa sebagai pria dan wanita itu Tuhan memberikan masing-masing dari kita, dari pria dan dari wanita itu pribadi yang sama dan memberi mereka hak serta tanggung jawab yang khas ya. Maka tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dibagi-bagi. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab, kita punya martabat dari setiap pribadi kita itu masing-masing, seperti itu ya. Lalu setiap manusia, perempuan dan laki-laki itu perlu mengembangkan perilaku dan kebiasaan yang sesuai dengan jenis kelaminnya dan bekerja sama untuk saling menyempurnakan ya. Dan hidup sebagai perempuan atau laki-laki itu merupakan anugerah Allah, itu berkat yang harus disyukuri. Seperti itu teman-teman ya. Dan yang poin yang penting lagi adalah perempuan dan laki-laki bersifat komplementer, saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain ya. Itu teman-teman sekalian ya. Oke, video pembelajaran kita sampai di sini dulu. Nanti mungkin akan Bapak perkaya dengan materi, dengan video lain, film-film ya, yang mau menunjukkan, yang mau mengidentifikasi citra diri kita sebagai perempuan dan laki-laki. Bukan untuk saling menyaingi, tetapi untuk saling melengkapi. Begitu teman-teman sekalian, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi. Dadah.